Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di IJK Channel. Kali ini edisi Knowledge HSE seri tentang HSE terminologi atau istilah-istilah dalam K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Beberapa istilah berikut mungkin banyak yang belum tahu, seperti hazard, danger, dua istilah yang hampir sama, safety itu sendiri, kemudian incident, near miss, dan accident. Masih banyak istilah yang lain yang terkait dengan HSE atau K3, tentunya tidak di sini, ini menjadi bagian part 1 dari nanti seri HSE terminologi. Sebelum itu silahkan subscribe, like, comment, and share. Kita mulai dengan dua istilah pertama, yaitu hazard dan danger. Kata yang berbeda dalam bahasa Inggris, tulisan ucapannya berbeda, tapi kalau di bahasa Indonesia kan sepertinya sama, yaitu bahaya. Mari kita lihat. Hazard sekarang. Ada istilah hazard adalah an inherent physical or chemical characteristic that has the potential for causing harm for people, the environment, and property. Ini dari ICHE Center of Chemical Process Safety. Jadi karakteristik fisik maupun kimia yang punya potensi ya, menyebabkan sesuatu masalah ya pada orang, lingkungan, dan alat-alat properti. Sehingga hazard are intrinsic to a material or in its condition for use. Dia intrinsik ya pada material dan juga kondisi. Contohnya misalnya nih, hidrogen sulfida atau H2S itu beracun ya, kalau terhirup beracun. Gasolin, bensin itu flammable, mudah terbakar. Ini hazardnya, sesuatu yang inherent dan sesuatu yang intrinsik. Nah, ini kata kunci dari pengertian hazard. Kemudian hazard ini perlu dikontrol ya, dengan hierarki yang mungkin sudah kita kenal secara umum, yaitu dimulai dari eliminasi. Eliminasi adalah kita meniadakan itunya ya, misalnya bensin tadi flammable ya, kita tidak pakai bensin sehingga tidak ada lagi hazard flammable pada bensin, itu eliminasi. Terus pakai apa? Nah, kalau sudah bicara pakai apa, itu kita sudah bicara substitusi, penggantian. Oke, sudah, tapi masih harus dikontrol lagi di hierarki berikutnya, itu engineering control. Ya, misalnya dengan desain tangki yang bagus, desain penyimpanan yang bagus, ya, dan sebagainya. Tapi ini nggak cukup, ditambah lagi dengan administration control, ya, misalnya dengan peraturan-peraturan, prosedur SOP, menutup biar tidak kontak dengan udara, dan sebagainya. Ini nggak cukup, tetap ada hierarki paling terakhir, yaitu dengan PPE. Misalnya penggunaan safety glass, penggunaan helm, dan sebagainya. Oke, PPE sepertinya terakhir, namun bagaimanapun dia bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan ya. Kita tidak membahas ini secara khusus dalam kesempatan kali ini. Kita akan menyampaikan di sini bahwa dari pengertian tersebut maka hazard adalah potensi bahaya yang sifatnya intrinsik ya di dalam material maupun kondisi itu. Nah, kalau danger bisa kita terjemahkan menjadi sesuatu yang berbahaya. Ya, bisa keadaan dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu ini bedanya, dan kalimatnya menjadi begini. Hazard itu perlu dikendalikan ya agar tidak danger. Oke, nah kita kupas ya alur logikanya. Berbahaya itu artinya tidak aman. Sesuatu itu ada dua kemungkinan ya, bisa itu kondisi, bisa juga itu tindakan.
Kalau kita gabungkan, ini menjadi bisa kondisi tidak aman dan bisa tindakan tidak aman. Kita kenal di industri ada istilah unsafe condition dan unsafe action. Kita lihat ilustrasi dan contoh-contoh berikut. Silakan. Itu tadi dua ilustrasi tentang unsafe condition dan unsafe action. Sekarang akan kami tampilkan contoh laporan temuan unsafe condition dan unsafe action di salah satu oil and gas company di Riau. Nah, ini banyak temuan-temuannya, kita hanya ungkap 5 saja di sini, contoh-contoh saja. 1, melihat sampah berserakan, bekas makan, puntung rokok, dan lain-lain. 2, safety helm digunakan sebagai alas duduk. 3, melihat seorang merokok di area kerja. 4, melihat kunci berserakan, kotor dan berminyak. 5, salah satu kru berada di line of fire ketika aktivitas bekerja. Nah, yang menarik di sini sebagai ungkapan bahwa pekerja pun melaporkan satu kejadian, ya, ada sebagai unsafe action, ada sebagai unsafe condition. Misalnya ini, melihat sampah berserakan. Ini ada laporan tanggal sekian sebagai unsafe action, mungkin melihat sedang menaruh sampah atau bagaimana, sedangkan ini melihat hasilnya mungkin begitu ya, tapi kenyataannya dilaporkan dalam oleh pelapor yang berbeda dalam 2 kategori laporan yang berbeda. Untuk yang safety helm digunakan sebagai alas duduk, oke, hanya action saja, ini tidak ada laporan di yang safe condition. Dan seterusnya ini ternyata melaporkannya pun berbeda-beda. Mungkin satu pihak melihat dari sisi aksinya yang menyebabkan itu, dan satu pihak melihat dari sisi hasilnya. Oke, yang penting ini adalah suatu kenyataan yang tidak safe, tapi belum terjadi suatu kecelakaan atau suatu insiden. Nah, kita akan lanjutkan berikutnya tentang kejadian, event, atau insiden. Kita sudah mendapatkan pengertian dan gambaran tentang unsafe condition dan unsafe action. Lawan katanya adalah safe condition, safe action. Dalam konteks ini berarti kita bicara tentang safety. Ya, safe-nya, safety. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu safety. Biar real, kita lihat contoh safety dari sebuah perusahaan ya. Kita nggak sebut perusahaannya apa, dan ini juga sudah lama, barangkali juga sudah berubah. Tetapi mereka mendefinisikan seperti ini. Safety can be defined as a state in which all operations are undertaken in a planned and controlled manner to achieve the objective of no injury to anyone ever. Jadi safety dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan, diistilahkan di sini adalah state, keadaan di mana all operation, semua operasi itu dijalankan dengan terencana dan terkendali untuk meraih suatu tujuan. Tujuannya apa? No injury to anyone ever. Dari sini kita bisa definisikan safety artinya adalah semua operasi, dikatakan tadi operasi, kondisi atau keadaan, dan juga tindakan yang direncanakan, plans, dikendalikan, kontrol, dan satu lagi ditambahkan, dikehendaki atau desain. Untuk apa ini semua? Supaya tidak menimbulkan cedera dan kerugian. Nah, ini pengertian safety. Istilah lain dalam safety, ada istilah selain safety, yaitu ada insiden, ada near miss, ada accident. Kita akan artikan satu-satu nih, bedanya apa ya. Kebanyakan bahkan praktisi-praktisi K3 atau praktisi HSC masih bingung membedakan ini. Ya, seperti tadi ya di depan tadi, bahwa beberapa karyawan juga memasukkan safe condition dan safe action bercampur-campur. Oke, kita lihat. Nah,
Tadi kita lihat ada unsafe condition dan unsafe action. Belum ada event, belum ada kejadian. Nah, sekarang kita bicara adanya event. Eventnya apa? Eventnya adalah yang tidak direncanakan, tidak dikendalikan, dan tidak dikehendaki. Adanya event ini yang kita sebut dengan insiden. Oke, kita coba artikan ya 4 istilah itu. Safety dulu kita ulang lagi. Kita review kembali. Safety artinya semua operasi atau kondisi tindakan yang direncanakan, dikendalikan, dikehendaki supaya tidak menimbulkan cedera dan kerugian. Ini kata kuncinya sebuah tujuan ya. Tujuan untuk tidak cedera dan kerugian. Cedera itu berarti ke orang, kaitannya berarti hal. Kerugian itu ke barang atau safety itu sendiri. Kalau insiden, nah sudah ada kejadian ya. Tadi ada safe condition, safe action, ada unsafe condition, ada unsafe action. Nah kalau insiden sudah ada kejadian atau event. Eventnya tidak direncanakan, tidak dikendalikan, dan tidak dikehendaki, yang mungkin menimbulkan cedera atau kerugian. Jadi bisa menimbulkan, bisa juga tidak menimbulkan. Tapi kalau near miss, kalimatnya sama persis. Kejadian atau event yang tidak direncanakan, tidak dikendalikan, dan tidak dikehendaki, namun tidak menimbulkan cedera dan atau kerugian. Kalau accident sebaliknya, dia sudah menimbulkan ya cedera dan atau kerugian. Nah inilah kira-kira perbedaannya. Untuk mendapatkan gambaran dari insiden, near miss, dan accident, perbedaannya seperti apa, kami berikan ilustrasi berikut. Silakan. Kita sudah melihat 2 ilustrasi tersebut, di mana kesamaannya adalah sama-sama jatuh, benda yang di bawah, dalam hal ini TV. Di event pertama, jatuh tidak kena kaki, di event kedua, jatuh mengenai kaki. Pertanyaannya adalah, mana yang insiden, mana yang near miss, dan mana yang accident. Kita lihat ya, insiden. Pengertiannya adalah kejadian atau event yang tidak dikehendaki, ya, tidak berkehendak untuk jatuh tentunya, nanti bisa rusak. Tidak direncanakan, juga tidak direncanakan untuk jatuh, dan tidak dikendalikan. Kenapa jatuh? Karena kurang pengendalian, mungkin tangannya lepas atau bagaimana. Jadi oleh karena itu, kedua event tersebut, event 1 maupun event 2 bisa disebut sebagai insiden. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada cedera? Misalnya luka di kaki karena kena ketimpa benda jatuh itu. Dan kemudian apakah ada kerugian? Misalnya TV-nya rusak. Bila keduanya tidak, artinya tidak ada luka, tidak ada kerugian, tidak ada cedera, maka itu yang disebut dengan near miss. Bila salah satu ada, atau dua-duanya ada, misalnya kakinya luka, dan atau TV-nya rusak, itu disebut dengan accident. Nah, secara umum, accident sendiri bertingkat-tingkat ya. Nih kita lihat nih ya, jadi dari unsafe action, unsafe condition, kemudian near miss, sudah ada eventnya tapi tidak ada yang cedera. Nah, dalam kasus cedera maka meningkat. Dari pertama first aid, medical treatment case atau MTC, kemudian restricted work case atau RWC, dan LTI adalah lost time incident. Dan puncak dari sebuah accident adalah fatality. Nah, ini sebuah contoh, namanya safety pyramid ini. Ya, sebuah contoh di mana ada mencari temuan unsafe action dan unsafe condition ada 925. Ini contoh yang nyambung dengan depan tadi, yaitu sebuah penelitian di perusahaan oil and gas di Riau, tapi kemudian near miss, first aid, MTC, restricted work case, LTI sampai fatality itu tidak ada. Demikianlah perbedaan antara
near miss, insiden accident, dan sekaligus macam-macam accident. Semoga bermanfaat. Bila ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.